Enggak, tar lu gue mau nanya ini ngapain pakai sarung nih. Nah, gue juga baca-baca nih, katanya ada mitos apa nggak tahu nih, sunat jin gitu. Hah? Oh, gue pernah dengar artikelnya tuh. Iya. Itu gimana dok, sunat jin? Dok, ini anak saya disunat jin. Tapi itu diperbaiki atau direparasi itu bisa setelah dewasa. Jadi kalau mau sunat yang terjangkau dan minim nyeri, disunat tangguh aja. Habis sunat makin tangguh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di podcast Ngobat. Ngobrol bareng kerabat. Kenapa begitu? Kan gua nggak tahu yang nonton pagi, Oh iya, sore, benar. Kalau malam. gua brandingannya assalamualaikum semua begitu. Ya kalau nonton Oh iya. itu gimana? Bisa aja dijawab sore gitu, siang. Oh gitu. Kan lu tadi udah ngomong. Terus Emang begitu ya? iya begitu. Enggak, tar lu gue mau nanya ini ngapain pakai sarung nih? Ada apa di bintang tamu kita kalau pakai sarung ini? Lu mau sunat? Enak aja, iya. Nggak, jadi bintang tamu kita kali ini ada kaitannya sama sarung. Ini yang apa? Yang punya Wadimur? Bukan. Lu mau ngomong ke situ kan? Bukan. Yang punya gajah duduk. Enggak, udah nggak duduk sekarang. Berdiri. Tengkurap. Iya, tengkurap. Nggak, jadi ada kaitannya sama sarung. Pas masa kecil. Perang sarung kan di kepala lu, bukan. Lu mau jawab, udah jawab duluan. Lu penasaran? Terus apa? Ya udah deh, kita panggil aja langsung. Kita panggil aja langsung. Ya, bintang tamunya. Pakai sarung apa bintang tamunya? Bukan, kita panggil dulu. Oh, iya. Bos Wadimurnya. Langsung panggil Tam. Ini dia bintang tamu kita, Dokter Tirta. Marah-marah dong dia di sini. Iya dong gua. Kita Langsung. panggil siapa? Dokter Rai. Silakan dok. Dok. Kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantal didudukin nggak apa-apa nih. Enggak apa, emang ini khusus didudukin, bukan bantal. Ginbek dibilang bantah. Nah, udah. Udah, nih Kan? kita Gua ngundang nih yang suka pakai sarung. Dia juga nggak pakai sarung. Dia pakai sarung. Enggak, ini jadi gua ngundang Dokter Rai adalah ini apa? Dokter sunat. Emang dok? Dokter sunat? Emang dokter sebenarnya apa? bukan dokter sunat ya. Dokter yang Nyunatin orang? bukan juga. Dokter yang yang dokter praktisi sunat atau yang lebih tertarik ke dunia sunat. Oh begitu. Tapi bukan sunat anggaran kan dok? Bukan. Oh bukan. Nggak usah ngomong gitu mas, ini Enggak. politik. Apa sih? Anggaran apa dulu nih? Oh ya, Udah, sampai situ aja, Udah sampai situ aja. Jadi saya suka nyunatin anak-anak, dewasa juga, ada yang diperbaikin juga ada. Diperbaikin dok? Iya, Direparasi gitu? bisa. Apanya? Itu bisa direparasi juga. Direparasi? Ntar dulu sebelum masuk ke sunat, ada yang mau ditanyain Pak? Dok, saya baru sunat. Ini masih basah. Nah dok, pertanyaannya yang paling terlintas di kepala saya nih dok nih. Ada nggak sih dok yang sepantaran kita nih, tapi baru sunat gitu? Jangankan sepantaran, yang lebih aja banyak. Oh lebih tua. Lebih apa nih? Lebih gede? Lebih tua lebih ada juga. Biasanya kalau misalnya yang lebih tua itu entah dia pas kecilnya takut disunat, terus kemudian pas dia udah tahu sunat itu penting, terus kemudian juga Mafizin yang nonis juga sekarang udah mulai tahu kalau pentingnya sunat itu buat kesehatan, jadi disunat udah di saat dewasanya. Oh gitu. Tapi kadar ininya gimana dok? Kadar biusnya itu gimana kalau udah gede tuh? kita sesuaikan yang pasti. Beda Kalau sama kata anak. orang dulu mah alat gitu ya. Alat. Itu Ya, benar. Oh, itu benar. benar, udah alot. Oh, Dan udah alot. kalau buat di dewasa itu karena pembuluh darahnya udah besar, Udah besar, terus ya. kemudian kalau dia saat bangun Oh ereksi. ereksi. Ereksi nggak apa. Tegangan tinggi? Tekan tinggi. Ya. Kalau orang sini ngomong acang boleh nggak sih? Itu yang nggak boleh. Itu udah gua tip. Nggak apa-apa dah. Konak. Tuh jauh itu. Odak tuh sih. Udah, Mas. Udah. Ya, karena kalau misalnya dia udah lebih maksimal ya kalau dewasa, Iya. jadi penyembuhannya lebih lama. Gitu. Itu bahasa medisnya alot. Jadi Iya. apa pembuluh darahnya. Oke. Nah kalau sunat itu kan zaman dulu tuh ini dok nih, yang saya tahu ya,
Saya nggak tahu nih, dia ngalamin apa enggak nih? Lu ngalamin nggak sunat yang pakai itu yang bengkong apa sih? Lupa gua namanya. Bengkong tuh yang Iya, ini bengkong. kali sih. Yang Yang sebelum di laser gitu ya, yang langsung dipotong gitu. Iya. Yang kayak motong precikan tapi gitu gua loh. nggak gitu sunatnya. Masa sih? Iya. Enggak saya gua. Mohon maaf sebelumnya nih, mohon maaf nih. Saya aja dokter aja, dan saya aja di bengkong dulu. Oh gitu. Oh, lu juga biasa. Saya aja di bengkong, jadi gimana? Tapi gua nggak tahu bengkong diapain sih tuh. Iya. Saya sih lupa ya, pokoknya dulu tuh zaman dulu, pokoknya ya nangis dipegangin, tahu-tahu udah selesai, udah gitu aja. Nah, kalau sekarang zamannya bengkong tuh udah ada bius belum sih? Dok, anestesi gitu belum kan? Kayaknya. Kayaknya sih saya lupa sebenarnya ya, cuman kayak dulu tuh saya sama bengkong dipanggil ke rumah, ya udah gitu. Kalau misalnya buat teknisnya saya lupa. Pokoknya saya tahu saya nangis udah selesai aja. Makanya saya di bengkong, terus saya juga maaf nih. Ya. Ngomong apa-apa kan ya? Apa-apa nih. Ngomong aja. Karena saya malu sebenarnya. Karena kurang estetik, jadi saya ngeliat pas lagi saya ngeliat ada senior saya sunat, zaman dulu saya masih belajar ya, belajar. Saya ikut sunat massal, kok rapi ya, beda sama punya saya. Nggak apa-apa mungkin. Jadi saya, kayaknya nih sunat ini nih biar masa depannya cerah nih anak-anak Indonesia, jadilah saya tertarik buat nyunat. Jadi biar Jadi fungsi reparasi itu Dok tadi. Fungsi reparasi yang tadi dokter bahas di awal. Jadi sebenarnya kalau yang kurang estetik itu bisa direparasi lagi gitu. Tapi sebenarnya langsung kan pada saat sunat. bukan. Jadi kalau reparasi itu sebenarnya Ketok magic gitu, ketok magic. enggak. Kita bahas sunat perbaikan nggak apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Oh, Kalau buat sunat perbaikan itu sendiri, jadi sebenarnya itu kan kita namanya sunat itu kan pasti ada fungsinya. Bener. Fungsinya buat kebersihan, terus fungsinya buat maaf ya ereksi gitu. Nah, Emang ngaruh Dok? ngaruh. Jadi kalau misalnya ada beberapa pasien dia itu fungsionalnya yang masalah atau estetiknya gitu. Oke. Kalau fungsionalnya kan buat ereksi terus sama buat buang air kecil. Jadi ada beberapa pasien itu di fungsionalnya kita perbaikin. Fungsionalnya itu di saat dia buang air kecilnya entah kok habis sunat malah nyeri, terus di saat ereksi nyeri. Nah, itu bisa kita perbaikin juga. Nah, terus juga ada juga satu lagi estetiknya. Estetiknya itu kan yang pasti sunat itu kan fungsinya sendiri itu buat biar nggak ada kotoran yang nempel gitu. Nah, di saat udah habis sunat kok ini kayak kurang diambil, terus masih ada kotoran nempel, ya sama aja kayak belum sunat gitu. Tapi itu diperbaiki atau direparasi itu bisa setelah dewasa. Bisa. Emang lu pengen reparasi maksudnya? Pengen reparasi. Enggak, gua nanya. Lu langsung aja. Kayak problem lu bukan reparasi Dok. Apa tuh? Iya udahlah. Kan jadi bahas, aduh, emang ini agak di pinggir jurang nih bahas sunat ya. Soalnya Berkaitan langsung sama itu kan? kayak langsung sama itu sama masa depan. Iya. Oke. Tapi kalau dokter sendiri udah pakai metode laser gitu Dok? Wah, ini jadi bahas metode nih. Nah. Jadi semua metode itu sebenarnya bagus ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semuanya bagus, cuman Tapi tar dulu dong. Apa? Metodenya apa aja sih kalau sunat? Ada apa aja? Metode itu kalau siapa dulu nih yang ngerjain nih? Iya, misalkan di dunia sunat nih ada apa aja Kan metodenya? ada laser, terus apa? bengkong tuh kan yang Bengkong, itu masuk bengkong ya. yang pakai bambu. Jadi kan yang pasti kan kalau misalnya kita bagi dua secara garis besar kan non medis sama medis. Medis. Oh, Gitu. non-medis dan medis. Kalau Oke. non medis kan maaf izin bengkong ya, bengkong. Dan itu kan emang kalau sejarahnya di Indonesia dari abad 13 tuh. Waduh. Jauh jadi ngomong sejarah jauh banget. Batu 12. Itu jauh zamannya Sekarang abad keberapa? Terus aja tuh. Oh, buat bengkong itu kan itu non medis jatuhnya Iya, ya, iya. non medis. Sebenarnya bengkong itu di Indonesia emang bukan nggak bakal ya, mungkin sulit dihapuskan. Karena saya sendiri aja di bengkong. Oh, Iya, yang umur dari kita ke atas kan pasti itu Iya, belum ada bengkong metode nggak? laser yang Belum itu ada kan. metode itu. Nah itu buat non medis dulu ya, kita bahas ya buat yang bengkong itu. Nah yang penting sih kalau menurut saya pribadi sih yang penting sih alat itu steril aja. Alat itu Alat steril, ya. steril. Mungkin Pasti kalau lah, misalnya steril. kita saya pun udah beberapa ketemu bengkong di daerah dekat rumah saya pernah tanya, dia steril juga kok. Oh, dia udah ngikutin medis gitu Dok. Udah dia lebih ke sterilnya sekarang, jadi lebih ke sterilnya. Ya saya juga nggak bakal nyenggol dia juga gitu. Cuman
ya udah itu kan emang udah rezeki masing-masing ya, nggak boleh disangka juga. Terus yang kalau medis yang pasti sih ya bisa tahu ya, ada dokter, ada perawat, itu juga bisa sunat juga gitu. Nah terus kalau misalnya buat yang medisnya itu biasanya dibagi dua lagi nih, konvensional ataupun modern. Oh iya, gitu. Yang konven apa tuh? Yang konvensional biasanya sih dia Sebutan laser, bukan. Kalau konvensional itu biasanya dia yang memakai jahitan, identik dengan memakai jahitan, terus kemudian identik juga dengan tanpa alat bantu yang kalau kita nyebutnya laser tapi bukan laser sebenarnya. Coulter. Coulter. Jadi kayak besi panas ya? Besi dipanaskan. Besi dipanaskan bahasanya. Tapi ada juga benar. Laser yang buat motong juga ada. Gitu. Laser, dan bener-bener laser. Bener-bener cahaya laser. Cahaya laser, bukan besi yang dipanasin, bukan? Bukan, bener-bener cahaya laser yang buat sunat pun sekarang ada. Gitu. Emang jarang kedengeran, cuman kalau kita di medis tuh yang paham, oh laser ya laser. Kalau kita yang laser yang bohong-bohongan nyebutnya coulter. Iya, laser KW-annya kali. Iya, gitu. Oke. Yang ngebeda ini dok, kalau kita kan zaman kecil tuh kalau habis sunat biasanya berapa hari baru bisa lari, ya kan, baru bisa pakai celana. Nah kalau sekarang kan ada tuh sunat yang habis sunat pun langsung bisa pakai celana. Nah sebenarnya kalau ini saya enak nih, soalnya branding masing-masing tempat ya, soalnya ada tulis misalnya masih lihat di habis sunat langsung aktivitas itu benar, karena kan langsung dikasih celana sunat, terus kemudian kita juga kasih obat minum nyeri, jadi dia bisa langsung aktivitas seperti biasa sebenarnya. Tapi kalau misalnya seandainya dibilang langsung aktivitas ya aktivitasnya apa dulu nih? Kalau narik ojol gitu. Narik ojol. Ojol. Nganter makanan gitu. Sebenarnya kalau dia nggak berat banget sih, ya aman aja sih sebenarnya ya, nggak masalah. Asal jangan pas lagi kena jalan jelek dihajar. Maksudnya ngehantem jalan kan? Iya. Gitu. Sambil ini nih ada gorengan nih. Oh iya, sambil makan nggak apa-apa ini, kita mau ngobrol aja. Ngobrol santai kan? Iya, santai dong. Nah kebetulan yang kita beli adalah pisang. Ini emang sejenisnya yang kita beli. Iya, pisang. Kita pas banget ngobrol aja kan. Ini kira-kira bisa dibikin estetik nggak dok? Di reparasi nih. Taruh, nggak enak kalau lagi makan. Kagak beda. Tapi gue mau cerita gue sunat nih, gue ada di tempat sunat. Nah, gue ada tempat sunat. Maksudnya gue sunat di tempatnya adalah. Tapi gue nggak tahu tuh, nggak ingat bahkan ya waktu kecil ya Pak. Maksudnya tiba-tiba pas di dalam udah selesai aja gitu. Gue nggak tahu diapain. Bombongin kali lo? Iya, nggak tahu. Bombongin. Pokoknya nggak ingat aja pokoknya di situ. Nah, gue juga baca-baca nih, katanya ada mitos apa nggak tahu nih, sunat jin gitu. Oh, gue pernah dengar artikelnya tuh. Iya. Itu gimana dok, sunat jin? Bener dok. Jadi Levi's. Jin. Bukan, itu lepis, Mas. Kejauhan. Jin. Maksudnya Goib. sunat jin didampingin samping sama Yul. Itu yuk. Beda jin ajin ya. Tapi ngomong punya Mas Adam gimana? Lihat dulu beneran nggak udah sunat belum itu? Sunat dong, bener. Bener. Coba aja sini. Ada balanya. Kasih bawa. Wajar jelas. Sunat jin itu sebenarnya sih kalau di medis disebutnya parafimosis. Apa tuh dok? Parafimosis. Jadi parafimosis itu kalau didefinisikan atau dia berat nggak sih bahasanya? Apa ntar ada di sini nih? Nggak apa-apa. Parafimosis. Apa itu artinya? Ngomong definisi boleh di sini? Boleh. Pokoknya artinya begini nih, kalau parafimosis itu jadi dia terkunci akibat si mukosa atau kulupnya itu karena dikebelakangin si kulupnya. Nah, terus dia nggak bisa balik lagi. Jadi kekunci tuh. Nah, pas orang-orang tuanya ngelihat, kok nggak bisa dibalikin lagi. Jadi kalau misalnya punya anak kecil nih atau anak kecil, kalau kita zaman kecil dulu dah, kalau misalnya suka main ke belakang, terus dia nggak bisa balikin lagi. Nah, cuman pas orang tua kita zaman dulu, terus ngelihat, kok nggak bisa dibalikin lagi. Nah, dikiranya itu sunat jin, padahal kagak ada jinnya. Oh berarti bukan sunat, bukan sunat tapi yang ngerjain jin, bukan. Oh, gua kira setan. Makanya gua lihat ada sunat jin, ternyata setan udah mau nyari duit ya. Bayarnya gimana? Itu karena
kesalahan, bukan kesalahan, maksudnya ketarik terus balik lagi begitu. Bang, makan bang. Iya, Ya makan untuk itu makaroni apa ya? makaroni dok itu, cuman nggak ngehe. Oh jadi Sunadin bukan itu. Daun Gua jeruknya kira ada di tuh mana sih daun jeruknya? daun jeruk itu Nah, pakai nasi enak dok, pakai nasi. Jakarta ada. Coba ya. Daun jeruk. Ada daun jeruknya nih? Lah iya daun jeruknya dimakan. Oh iya. Lah iya. Oh ya. Mau pakai nasi dok? Nasi. Tolong nasi. Jadi sunadin itu tuh sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya di medis, kalau saya pengalaman pribadi tuh pernah ketemu, cuman pas lagi enggak, kalau definisinya itu artinya itu sebenarnya kondisi gawat darurat itu Mas Adam. Yang harus mau nggak mau langsung dikerjain tuh. Harus dikerjain. Sebenarnya kondisi gawat darurat, tapi ada juga yang Penyakit jatuhnya ya. Itu jadi penyakit ya. Penyakit jatuhnya gawat darurat, soalnya kalau misalnya dia ngunci, terus kemudian dia anaknya tambah nyeri, terus itu maaf ya, kemaluannya itu menghitam, itu malah bisa bikin mati jaringan. Gitu. Jadi sebenarnya harus cepat ditanganin. Kalau misalnya dia benar-benar nggak bisa dibalikin lagi. Dan itu emang ada caranya, tapi kalau dibahas ntar kepanjangan ya. Iya benar. Oh iya benar. Iya, buat pengobatannya. Tapi ada juga saya awal pernah ketemu tuh. Katanya nggak usah dibahas. Panjang ini. Dikit-dikit. Jadi awal saya makanan kok dimainin. Awal ketemu, pernah saya ketemu tuh parafimosis. Dok, ini anak saya disunat jin. Loh, saya kan langsung wah sunat jin. Sama dong kayak kita reaksinya nih. Langsung kaget lah. Goib. Sama saya sih baru awal lulus nih. Baru awal lulus, terus lagi konsultasi aja. Saya lihat kan ya, emang beneran kayak udah disunat, tapi dia udah lama. Udah lama. Disunat, bukan disunat jin ya, maksudnya kejadiannya parafimosis udah lama. Jadi begitu-gitu aja bentuknya, udah lama, udah berapa bulan lalu gitu. Baru dieksekusi hari itu. Enggak, itu maaf nih, saya belum mendalami sunat, saya nggak berani. Karena belum. Mungkin kalau misalnya sekarang karena udah mulai mendalami, udah tahu tata laksananya gitu. Cuman kalau misalnya kita di rumah sakit cerita jadi panjang ini, nggak apa-apa. Sampai besok tuh nggak apa. Kalau kita di rumah sakit, saya sih 2 kali ketemu ya, 2 kali ketemu. Nah, kenapa? Tapi itu parafimosisnya malah medis yang buat. Medis yang buat? Iya, malah kita yang buat. Itu di saat kalau misalnya kita masang, maaf ya, selang kencing atau kateter pada anak-anak kecil. Pada anak-anak kecil yang belum disunat. Misalnya pasiennya kita pasang kateter, pada kondisi tertentu kan kita ada rencana tuh pasang kateter. Nah, terus, dia nggak bisa balik lagi. Kan kita kelupin, mau nggak disunat juga. Kalau dipasang kateter kita pakai cara sunat, enggak. Kalau gitu caranya ada tekniknya sebenarnya. Tekniknya mulai dari kita kompres es gitu. Kompres es itu dia bisa pelan-pelan kita balikin ke semula lagi gitu. Itu kalau masa orang pakai kateter ribet banget disunat dulu. Enggak kali. Cabut aja langsung eksekusi. Enggak. Biasanya kalau kita pasang kateter pada anak itu pasti kondisinya anaknya nggak stabil ya. Iya, di ini dulu baru Hantem. Itu Oke, itu kalau buat masalah sunat jin ya. Oke. Apa ya kirain tuh pas sunat jin itu jadi ketika di dalam nggak tahu terus keluar Kayak lo, sunatan manusia. kayak enggak kayak lo yang tadi gitu kan. Bener. Ngomongin jin, saya tuh punya pengalaman bengkong nih. Nih, ntar kalau Deddy ada musik seremnya dikit ya? Oh, boleh. Saya deh. Oke, saya jadi backsound ya. Oke. Enggak ada itu Mas kan bisa diedit. Gajiku rapel. Itu Itu apanya itu? Itu bukan serem, bukan serem sih ya, agak mistis ya. Dolar naik, BBM. Itu bukan serem. Serem. Mas jangan gitu. Itu tuh bahaya itu. Pertamax naik. Itu bukan serem. Tapi harus dihadapin jadi warga Konoha ya. Itu tadi balik yang tadi. Jadi curhatin ya. Ngomongin serem dong jadi panjang gini. Jadi itu di daerah Jawa Barat khususnya nggak usah sebut deh. Nggak usah. Latar berat nih. Berat. Jadi itu saya ada pengalaman agak mistis nih. Jadi kalau bisa di Jawa Barat nih. Di Jawa Barat kan luas ya. Yeah. Kalau ada satu spesifik ntar, wah bisa saya kena lagi. Jangan. Ntar di Bennett Mas Adam nggak bisa lanjut nih. Kira-kira Albania ya. Kira-kira di daerah KDM kan? Yang Jawa Barat ada ya. Nah, dia itu kalau misalnya mau sunat, anak itu orang tuanya harus nyiapin ayam warna hitam. Ayam cemani. Iya. Di daerah tersebut kalau ada yang mau sunat nyiapin ayam warna hitam. Ayam warna hitam ntar dikasih ke bengkongnya, terus ntar
Jadi sakitnya si anak ini bakal pindah ke ayam. Hah? Nah itu bener terjadi kalau menurut orang-orang tuanya ya. Tapi kan Tapi masih sakit-sakit bener sih. sakit disunat kan. Jadi ntar sakitnya itu pindah ke ayam. Sakit. Jadi ayam yang disunat gitu. Ayam yang sakit. Ayam yang sakit. Iya, tapi kan dia disunat. Ayam yang sakit bukan ayam yang sunat. Nih, kita ambil contoh nih, gue Iya. meriang. Iya, meriang. Ya, dipindahin meriang gue ke ayam. Ayam. Ayamnya meriang make sense. Iya, yang meriang Ya kan ini sunat. sunat. Ya, rasa sakit yang disunat kan pindah ke ayam. Benar. Emang ayam? Sunat. Ayam sakit itu ada kayak gitu. Ya kayak gitulah ya. Pokoknya gitulah. Kalau misalnya ngomongin jin, Iya. saya juga pernah ada pengalaman seperti itu dan iseng kan saya ke tempatnya. Beneran banyak ayamnya. Sakit tuh. Teriak-teriak hidup ayam. Tapi gue mau tahu setelah dipindahin ke ayamnya jadi sakitnya sakit apa nih? Itu makanya. Apa ada emang itu kayak budaya nggak bisa. Oke. Udah jangan. Jadi tadi mitos, bukan mitos, sunat jin itu berarti yang kulupnya ditarik nggak balik lagi, itu namanya sunat jin. Ya, Jin. bukan Jadi- bukan jinnya yang nyunatin. bukan jinnya yang nyunatin. jinnya. Hmm. Oke. Kenapa harus jin sih? Jin itu kan ada baik ada jahat. Ya? Iya ya disebutnya jin. Ada lagi gitu yang ya. mau yang navy, yang hitam juga ada. Itu tanah, balik lagi dulu nggak ada lagi jokes lu. Jin itu doang. Lanjut Mas. Jin BTS. Enggak, bukan lanjut ituannya, bukan lanjut jinnya. pernyataannya, lanjut pertanyaannya. Dok, praktek gimana dok sekarang? Mau di spill nggak? Buat Mau, nggak apa-apa kali ya. Atau Enggak sepel ininya, sunatnya. Oh, spill sunatnya. punya praktek Oh, mandiri. iya. Punya praktek mandiri. Ada praktek mandiri Masuk ke- namanya Apa? Lu ngomong apa kan? Bukan mandiri, begini, bukan berdiri. Bukan mandiri. Oh, bukan. Jadi saya praktek di rumah sunat tangguh. Habis sunat Nama rumah sunat atau rumah sunat tangguh? Rumah sunat tangguh. Habis sunat? makan. Aduh. Ayo jadi ya bantu saya promosi apa? Oke, Alang. sunat di rumah sunat tangguh, habis sunat makin Oh jadi nama praktek sunatnya rumah sunat tangguh. Tuh, rumah Alamatnya? sunat alamatnya ada 2 cabang ya. Yang Iya. pertama di Cibubur, Satu lagi? itu di Jalan Raya Lapangan Tembak, satu lagi di Bekasi Jati Sampurna. Ada tadi sini nih. Set. Ya udah. Bisa. Terakhir lu yang kamar uploadnya 2 minggu baru upload. Nggak masa gua tulisan gua nggak bisa. Apa Lu yang ngeremehin begini? gua. Tapi apa? Nih, foto kliniknya nih. Foto rumah sunatnya kan? Iya. Iya. Nah, ini adalah foto yang pendiri sunat pertama kali di Indonesia. Bukan, Cari itu lo, cari. Nggak ada yang tadi abad ke-13, abad ke-13. Terus dok, metode di tempat lo apa? Ya, apakah bengkong, apakah laser KW? Kalau maksud laser KW. Lebih tepatnya Laser KW. ada laser KW itu counter. Iya, saya counter ada- maksudnya yang tadi, counter. Counter. Ada Nah. counter satu, terus satu lagi saya ada metodenya super lamp. Super lamp itu jadinya Nggak dijahit ya? Nggak dijahit ya pakai Nggak lem? dijahit, terus kemudian sebenarnya bukan lem sih, sealer ya. Mm-mm. Sealer, ya lem juga sih. Biar dia anti air, waterproof. Kalau yang dewasa, yang buat kita gini enaknya yang mana dok? Yang water lem itu? Sebenarnya kalau buat semua metode dewasa, metode semuanya bagus sih. Semuanya cakep-cakep aja. Yang jelek apa? Bahlil. Iya. Dok, Ganteng dong dia. Gara-gara pertama naik jadi Ganteng. Ganteng. Pertama naik tetap Ganteng. udah. buat banyakan kayak pembicaraan kita. Tit. Nah, kasih pesan-pesan nih dok buat teman-teman yang emang dia masih sampai sekarang nih belum ada keberanian buat sunat. Apa dia ada iya. trauma? Kasih pesan-pesan. Mungkin kalau dokter yang ngomong dia lebih interest Jadi gitu. zaman sekarang kita udah dimanjakan. Ngomongin serius nggak apa ya? Nggak serius tuh. Nggak usah. Nggak ketahuan nih kita Dok, terus. dok, Jadi- sorry dok, gua potong dok. Kalau misalkan ini orang udah bangkotan lah ya, Ah. udah bangkotan, terus dia pengen sunat nggak berani, terus biar berani ada pasangan yang di samping dia. Wah, kayaknya itu berat itu ya. Pernah nggak ada kayak gitu? Enggak. Nggak Saya ada. sih sejujurnya nggak pernah ada pasangannya di sebelahnya ya. Gimana terus kalau misalnya ada pasangan? Tapi kalau sunat boleh dilihat nggak sama
orang tuanya, pasangannya atau Kalau pasangan sih saya jujurnya belum pernah dapet Oh, ya. pernah Kalau dapet. orang tuanya sih, Oh, sorry. kalau di tempat saya sih ya Pasangannya wajib kan yang ditemanin. udah halal. Ada belum, nggak sih? belum pernah sih, Oh, belum pernah sih. Belum pernah ya. sebenarnya tadi belum dilanjut. Ya, oke dok, nggak apa. Oh, kalau misalnya buat yang dewasa ataupun anak-anak yang takut disunat, sebenarnya sekarang udah dimanjakan di Banyak ini ya, banyak metodenya. Banyak Bisa metodenya. mau pakai apa aja. yang pasti kalau misalnya yang bikin takut itu kan nyerinya ya, nyeri di saat sakitnya, biusnya. sakitnya. Kalau di rumah sunat tangguh atau di beberapa center lain juga sudah ada yang bius tanpa jarum. Masuk, benar. Iya, bius tanpa jarum. Jadi dia itu nggak nyeri di Nggak saat nyeri. biusnya gitu. Tapi yang paling terpenting sunat karena medis kebersihan itu kan. Medis Betul. kebersihan. Untuk kebaikan diri sendiri juga. Benar. Kalau Gitu. di muslim kan emang kewajiban ya, gitu. Harus disunat kalau anak muslim. Nah, terakhir dok, sebelum kita tutup, sebenarnya masih panjang boleh nggak sih? kita bikin episode 4 kali ya. Kan lu ngomongin kan pas liburan sekolah nih, lu mau nutup apa? Pas nih buat anak-anak yang mau sunat. Bener, nah kita juga mau bilang gitu. Makanya gua tambahin. Kan liburan sekolah lu main panjang ya, sebulan ya? Hampir Sebulan, dua jadi mingguan, kalau misalkan ya. teman-teman yang punya adik masih SD, Betul. masih TK, langsung aja tuh digas mumpung lagi liburan sekolah. Bener, liburan sekolah. Jadi ntar abis sunat masih bisa itu tuh di rumah kan? apanya? Istirahat Istirahat di maksudnya. rumah. Iya, benar. Iya, lu mau ngelirin kemana? Iya, lagi lu bisa di rumah apaan yang jelas. Terus Jadi dia bisa makan jimbot. Enggak, dia tuh. Jadi pas sekolah udah rapi. dan udah disunat. Bener, Oke, kalau oke. digebok temennya nggak sakit. Betul. Karena gue pernah Pernah apa? gue lagi sunat nih, masa pemulihan dulu kan ada yang namanya pakai ini dok, tau nggak yang batang kelapa apa sih itu namanya? Oh, batok lah. batok. Dia batok kelapa. Ada orang main bola dok, gue nggak ikutan, gue duduk, bolanya lari ke sini, pok, langsung Batoknya sakit. batoknya sakit. Kenapa gitu? Elah, susah ngomong sama dia. Dok, ada nggak yang lagi sunat dia live TikTok? Wah, ada. Anak-anak SD itu ada. Lefty. Live TikTok beneran, live TikTok terus sama temen-temennya. Tapi boleh. Ya boleh aja, kan anak-anak pada main handphone. Ini ada live TikTok, ada tuh. Saya pernah ketemu tuh. Guys, saya lagi sunat, semangatin saya ya gitu. Wah, keren juga dia. Jack, cekot keranjang kuningnya buat Bisa juga live TikTok dia. Wah, ada yang nonton mas, ada teman-teman sekelas saya. Keren juga ya. Jadi dia ngasih tahu mungkin di grup WhatsApp. Terus aku, ini ada yang nonton loh. Tapi di tempat lu selain sunat anak dan dewasa, tadi bisa reparasi, bisa perbaikan, bisa. Bisa. Sekarang Itu maksudnya. Itu maksudnya. kayaknya agak-agak ini. Agak apa tuh, mencong dikit ya. Nggak usah dibuka-buka. Kagak, baju gua lecek. Lagian lu. Saya sebenarnya tuh lebih ada yang mau saya ceritain lagi boleh nggak sih? Boleh, apaan tuh dong? Apa? Tapi bukan perbaikan ya. Yuk, bukan perbaikan. boleh. 2 menit ya, 2 menit ya. Mas, kamu ada waktu ya gitu ya? Kamu saya bayar dah, saya bayar. Ada timer ya, ada timer. Tapi Durasi. promosi tadi. Nggak apa-apa, ntar promosi balik lagi ke terakhir aja udah. Lagi. Ini sebenarnya saya udah tutup apa ini? Saya salah kata nggak sih? Udah pokoknya ini mah apa aja ngobrolannya. Jadi tuh saya ngomongin perbaikan, sebenarnya tuh saya ada beberapa kasus kalau pada dewasa bukan perbaikan mas, Apa tuh? dilepas manik-maniknya. Manik. Iya. Susuk. Mana pakai susuk? Susuk, bukan susu. Kalau orang daerah kita nih nyebut kita desa, pokoknya Daerahnya KDM. ya enggak. Nggak usah disebutin. Nggak usah disebut lagi dong. Ya kan Jawa Barat. Ya saya pun tinggal di Jawa Barat. Ridwan Kamil. Saya tinggal di Bekasi. Jauh bener. Nah itu saya pernah dapat 2 kasus, tapi saya maunya ngelepas. Jadi ngelepas itu susuk atau kalau dia nyebutnya tasbih sih, tapi tasbih kan harus ada tulisan Iya, maksudnya. zikirnya ya. Ini nyebutnya tasbih. Serius tuh? Iya, nggak tahu tuh. Jadi dalam di kemaluannya itu Ada tasbih. ada tasbih. Tapi besi apa berupa kayu? Plastik. Oh, Plastik, tapi itu dibuatnya saya iseng nanya dari sikat gigi. Oh, kreatif banget orang Indonesia tuh kreatif ya. Itu buat apa? Ya gua nggak tahu. Maksudnya di bagian atasnya itu ada susuknya, jadi ada tasbihnya. Kelihatan loh, kelihatan nyata gitu. Kelihatan nyata, katanya Tapi itu ini pernah kejadian?
Ini kan lagi saya ngelepas, iya, maksudnya saya ngelepas. ngelepas doang ya, ngelepas doang. Jadi saya cuma tugasnya ngelepas doang. Dok, saya mau ngelepas, tapi saya juga pernah di beberapa saya waktu praktek awal-awal tuh disuruh masang. Disuruh masang itu tasbih. Saya bilang, waduh, kalau sekarang sebenarnya bisa, cuma saya nggak mau ya, karena itu kan namanya masukin benda asing ya. Takutnya ntar penyakit. Kalau saya sih nggak terima ya. Cuman kalau buat ngelepasnya saya pernah ada kasus. Terus kalau misalnya lagi cerita kejelekan saya nggak apa nih. Tapi kan saya yang nanggung ya. Iya, terserah. Ya, terserah. Lah kita mah. Apa nih? Lah. Jadi awal-awal saya masih baru banget netes praktek tuh ya. Baru netes praktek kan emang kita kalau zaman dulu kuliah kan emang diajarin buat nyunat pasien ya. Dan kita juga tahu teknik bius. Jadi awal banget saya praktek tuh. Itu saya pernah dipaksa beberapa pasien tuh karena emang daerah pabrik ya. Terus rame pasiennya, dipaksa saya, "Dok, pasangin dong tasbihnya. Pasangin dong tasbihnya." Ada yang lagi jigir itu diambil tasbihnya. Bukan, dia buatnya dari sikat gigi, Mas. Kreatif banget di Indonesia. Itu bukan terus Pokoknya kreatif banget ya itu Indonesia. Dari sikat gigi dibuat jadi bulat. Gimana caranya ya? oh, dikikir. Dikikir apa Bisa gimana? jadi, tapi ada sikat-sikatnya nggak? Enggak, maksud tujuannya apa gitu? Iya, buat enak katanya sih. Kan Coba, Mas, saya pas gua apa? Coba Mas, saya pasang ntar saya lepas sendiri, saya lepasin mau nggak? Enggak, takut. Mas Asep mau? Di belakang aja. Gimana? Enggak, gua nggak ngomong di sini, gua nggak ngomong di sini, di belakang aja. Lagi awal saya praktek Bini tuh, gua nonton. lagi awal saya praktek tuh saya pernah disuruh pasang. Lu pasang dong, nggak apa-apa, saya bayar berapa dah, yang penting dipasangin. Wah, saya nggak bisa masang ini, Mas. Saya nggak tahu caranya. Tinggal dibelek, tinggal dibius, dibelek terus dijahit tuh. Hah, tinggal ya. Kalau dia tahu metodenya, kenapa nggak dia aja yang masang ya? Nah, itu dia yang masang. Nah, dia cari-cari, entah nanya ke temennya segala macem. Ya udah deh, Dok, besok balik lagi tuh pasien. Ya udah nih, Dok, biusin saya aja, nanti saya masang sendiri. Datang lagi besok dia. Aduh, berat juga. Ini kalau misalnya, maaf ya, dia kan baru awal ya, jadi belum ngerti etika, mungkin belum ngerti hukum kedokteran gimana. Aduh, nih pasien maksa balik lagi, tiba-tiba dia cuma minta bius doang. Ya udahlah, saya biusin, udah nggak nyeri, baru deh dia masang sendiri di rumah. Tapi kalau saya tahu kayak udah mulai sekarang, saya udah nggak mau lagi. Kenapa nggak pakai tisu magic aja nggak sih? Kan baal. Dimasangnya pakai apa kan harus dibuka di. Beda sih magic dah. Nggak tahu. Oh. Ntar saya tanya dulu. Teleponnya kali orangnya. Tahu udah lama banget. Ini mungkin udah 4 tahun 5 tahun lalu ya. Udah lupa saya juga orangnya gimana tuh. Ada lagi nggak yang aneh selain itu? Ya, jengger ayam tuh gimana tuh jengger ayam? Katanya ada orang sunat request dibikin jengger ayam. Nah, sebenarnya kalau misalnya di jengger ayam gitu ya, itu kalau misalnya yang zaman dulu, kalau itu zaman dulu ya, kalau misalnya yang modern yang sekarang sih kita dokter-dokter sepakat kalau buat masalah jengger ayam, bentuk donat ada lagi, Mas. Mawar, melati, Emang semuanya boleh udah. request? Emang boleh request? Itu sebenarnya sih kalau di kan kita kalau bayi kan anak kecil nggak bisa ngomong request. bukan. Ya emak bapaknya kali. Nah, kalau sekarang sih udah mulai mungkin kita udah lebih ke edukasi orang tuanya ya. Jadi kalau jadi ngomongin sunat lagi nggak apa-apa nih? Ya emang Tadi kita ngomongin sunat ya. emang Anda adalah spesialis sunat. Bukan, yang Praktisi praktisi sunat. praktisi sunat. Sunat. Jadi ngomongin sunat lagi ya. Jadi kayak bentuk donat, mawar, jengger, apalagi tadi tuh? Jeko. Nggak ada donat itu Jeko. Kita nggak disponsorin Jeko, nggak sponsorin Jeko lah. Ini Dunkin Donat, Dunkin Donat enggak. Pokoknya donat, donat lagi. Mako. Udah. Pokoknya yang ada motif-motifnya itu sebenarnya kalau kita di dokter sekarang itu dan medis ya, itu kita nggak ada. nggak pakai itu lagi gitu. Kenapa? Soalnya itu namanya kalau misalnya kan yang dipotong itu adalah kulupnya sama mukosa dalamnya. Iya. Nah, itu biasanya mukosanya lebih panjang. Nah, di mukosanya lebih panjang itu malah nanti jadi kotorannya banyak nempel di situ. Dan kotoran banyak yang nempel kalau kita di Islam kan ada suatu kotoran di lipatan-lipatan itu adalah yang bikin najis atau tempatnya bersembunyi setan. Ini udah jadi ceramah tiba-tiba saya. Innallaha wa malasabirin. Apa tuh? Sesungguhnya Allah bersama sabirin. Kan nggak nyambung sama ini. Iya, jadi kalau yang bentuk-bentuk itu sih kita udah nggak pakai lagi ya. Dan juga kalau misalnya, jadi ngomongin diri sendiri, jadi ngomongin diri sendiri lagi dah. Jadi kalau misalnya mukosanya atau yang bentuk-bentuk yang tadi Mas Adam emang bentuknya apa, Mas?
Enggak, dia Bentuknya- gini dong nih, Rufi gini nih. Udah kayak rata aja, udah kayak aja. Terus kalau misalnya Filek. yang mukosanya atau kepanjangan seperti itu, bahkan di jurnal-jurnal penelitian itu kalau misalnya mukosanya kepanjangan itu malah bikin si ereksinya itu nggak bertahan lama. Oh, Gitu. ejakulasi Jadi, dini ejakulasi terus. dini. Jadi kalau misalnya di kita itu kalau misalnya mukosanya pendek, terus kulitnya panjang, kulitnya itu pas lah sesuai ukuran, dan itu ejakulasi dini bisa dihindari. Seperti itu. Oh, bisa. Kalau dia yang udah terlanjur dipotong, mungkin zaman dulu kan belum ada teori itu, Nah, Dok. iya. Udah terlanjur begitu, bisa direparasi ya? Nah, Tapi kan bisa. balik lagi. Jadi saya itu yang reparasi itu pasien-pasien dewasa. Misalnya dia lihat kok udah disunat kok masih itu mas yang tadi yang jengger ayam donat mawar melati semuanya indah Ya, semuanya indah. kecuali Gak dapat gua. Kecuali udah kecuali tinggal di Konoha. Enggak indah kok. Indah kita cinta Indonesia kok. Terus wow, Kan Konoha kalau gitu. Konoha Indonesia. dia yang ngaku, dia yang ngaku. Nggak, pokoknya tuh kalau ada beberapa pasien dewasa mungkin maaf ya saya nggak bahas tentang dia paham gitu ya, wah ini kotoran masih nempel dok, saya ini terus saya takut najis gitu ya. Nah itu saya perbaikin gara-gara bentuknya itu mawar melati indah itu. Alasannya tadi karena kotoran, kotorannya nempel, kok kotorannya nempel mulu ya bukan setiap saya. karena bentuk. Hmm? Ada juga alasan karena bentuk. Ada bentuk jelek. ada juga Oh. ada bentuk juga, fungsional juga gitu. Ini bahas sunat mulu, bahas yang lain nggak boleh apa? Mau bahas apaan? Gua takut ada Intel. Ya, Mas. Ya, ya. Lagi tapi Itu emang loh yang prosesor. Oh, Intel. Celeron laptop gua lah lagi tapi emang dibahas. saya juga scroll ya. Emang banyak banget kalau apalagi pas pertama naik bahasnya itu Ah, mau politik. Wah, thank you banget, dokter. Lagi bahasnya itu mulu. Thank you dok, udah mampir ke Mungkin sini. gara-gara FYP-nya kali ya. Teman-teman sebenarnya gue sama Adam masih bingung gimana closingnya. Tadi kita sempat closing masalah promosi kliniknya dokter. Iya. Nah itu di menit kalau nggak salah 24. Silakan jadi sendiri. Enggak. Tapi kalau buat teman-teman yang lagi liburan sekarang, kalau liburan sekolah. Sebenarnya sih, tapi belum. Sebenarnya tuh nggak harus liburan sekolah juga ya. Kalau sunat zaman sekarang ya, soalnya Iya, kan karena sekarang nggak harus liburan sekolah juga. Cuman memang identiknya orang tua itu khawatir entar anaknya Sakit. kesakitan, nyeri, terus apalagi liburan sekolah itu kan entar ada beberapa budaya harus ada acara gede-gedean, Oh kayak hajatan. ada ondel-ondelnya. Ya ada yang nanggap ini soneta ada. Ada Iya. itu. Apa? Nah iya. Itulah. Tanggap soneta. Jadi Ini ada apa? di saat liburan sekolah, jadi banyak yang sunat. Jadi kalau mau sunat ya di rumah sunat tangguh aja. Habis sunat makin Tangguh. Jadi yang mau sunat kemana sih? Klinik tangguh. Sunat tangguh. Sunat tangguh. Malah lagi bahaya dah. Ulang lagi. Kalau mau sunat kemana sih? Sunat tangguh. Tangguh. Habis sunat makin Pokoknya ada rumahnya dah. Rumah sunat tangguh kan? sebenarnya sih bebas mau rumah sunat tangguh sama aja. Yayasan sunat tangguh. Gak ada yayasannya, gak ada. Ya sebenarnya nggak harus liburan sekolah juga sih, di saat sekolah pun aman gitu. Nggak harus liburan, cuman memang budaya Indonesia ya, dan saya mungkin sedikit edukasi ya. Memang, ini ada waktunya nggak sih? Belum. Dari tadi sedikit-sedikit mulu. Jadi semakin dini anak ayah bunda sunat itu semakin baik ya, karena kalau misalnya seandainya masih bayi, terus dia masih kecil, penyembuhannya lebih cepat. Terus udah gitu kalau misalnya masih bayi nggak banyak maunya. Soalnya kalau anak-anak aja sekarang minimal banget iPhone, iPhone. sepeda listrik. Wah, Bede. bede. So, saya mungkin beda zaman ya. Cerita lah, jadi panjang ini. Jadi saya 2 tahun lalu anak-anak itu tuh mintanya tuh Diamond. PS, Diamond, top up. apa Mobile Legends? GoPay. Mobile Legends kan? Iya, pokoknya itu beberapa tahun ini udah beda lagi nih. Mintanya iPhone sama sepeda listrik, 2 itu mulu mas. Jadi Adam katanya bede. Yang sil tadi. Bocah 5 tahun minta bede. Buat Bede. apaan lu? 5 tahun minta bede. Mintanya ini bu, udah beda. Jadi Iya, saya sarankan
ayah bunda anaknya semakin dini semakin baik sunatnya, semakin cepat penyembuhan dan juga Minim pengeluaran. Minim pengeluaran, betul. Nah, itu juga minim pengeluaran. Kita bahas pengeluaran, sekarang kita bahas makroekonomi, Dok. Loh, Enggak, udah habis. Habis ini bahas sunat doang, Mas. Jangan kemana-mana. Dolar naik, kira-kira ngaruh nggak ke tarif? Roh, nah ini saya suka nih. Udah, buruan jawab aja. Sebenarnya sih Intel nungguin kita, Intel. sebenarnya sih belum naik ya. Apalagi jujur aja nih kan masih grand opening. Jadi kalau mau sunat yang terjangkau dan minim nyeri, disunat tangguh aja. Habis sunat makin tangguh. Aku besok kesini lagi boleh nggak sih? Apa terakhir saya jadi? Udah 5 kali dong. Besok, gue jangan besok dah. Ntar sih gue balik dulu nih. Gue lagi dah. Boleh, Dok. Kita kesini lagi, kita podcast terus. Ayo, podcast terus. Dokter tangguh. Kita ganti kan ya? Podcast tangguh. Promonya udah. Kalau habis ini ke Raditya Dika soalnya. Ya, mau bayang orang di Dika disuruh tangguh. Oke, Sep, lanjut. Nah, kita tutup aja dah ya. Ya, nah, makasih, Dok. Kalau mau sunat di mana? Rumah Sunat tangguh. Habis sunat makin tangguh. Dan kalau mau sunat bisa di bawah ini nanti alamatnya ya. Ini namanya pisang tangguh. Tangguh. Oh, tangguh. Udah. Makasih, Dok, ya udah mampir ke podcast yang Sama-sama. Thank you, Dok. Maaf ya. ya semuanya. Assalamualaikum.